Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang kompetensi perawat luka. Jadi seorang perawat kalau misalkan pengen mendapatkan skill, pendidikan, keterampilan, kompetensi perawat luka, ini ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur akademis dan yang kedua adalah jalur non akademis. Video ini berguna untuk teman-teman sejawat perawat dan juga untuk masyarakat pada umumnya biar bisa membedakan mana sih perawat yang memiliki kompetensi perawatan luka, mana yang tidak, mana yang tersertifikasi seperti itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari jalur akademis. Seorang perawat kalau misalkan pengen mendapatkan ilmu perawatan luka modern yang komprehensif, ini bisa melalui jalur akademis, ya, pendidikan formal, melalui kuliah. Nah, ini lebih terspesifikasi, lebih terkhususkan itu ya nanti di S2-nya di Magister Keperawatan, peminatan spesialis keperawatan medikal bedah. Jadi kalau D3, dari D3 kan kita juga mendapatkan pendidikan perawatan luka, tetapi kan masih basic, bagaimana sih cara merawat luka secara dasar. Nah, tambah tinggi pendidikannya, misalkan lanjut S1, SKEP ya gelarnya, lalu ngambil profesi nurse. Setelah itu S2, gelarnya Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah seperti itu. Nah, di S2 itulah tingkatan mahirnya, advance-nya seperti itu. Jadi kalau teman-teman perawat mau ngambil jalur formal ini, ya nanti di S2, di situ Anda menjadi benar-benar seorang master seperti itu. Nah, jalur yang kedua adalah jalur non akademis. Non akademis ini bisa jadi pelatihan singkat, course atau workshop seperti itu. Nah, ini diadakan oleh ya lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan atau bahkan bukan lembaga pendidikan dan keterampilan. Contohnya saya dulu CWCCA yang ketiga di Kabupaten Tegal itu juga yang menyelenggarakan saya. Waktu itu saya pakai benderanya Klinik Monas. Klinik Monas kan bukan lembaga pendidikan keterampilan ya, seperti itu. Jadi asal lembaga bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Gelarnya apa? Ya gelarnya macam-macam, terserah dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan seperti itu. Nah, biasanya ini umumnya itu certified apa gitu. Kayak saya tuh CWCCA, Certified Wound Care Clinician Associated, atau itu level basicnya. Nah, ini kan gelar yang diadakan oleh WOCARE, Yayasan WOCARE Indonesia, Bu Widasari Sri Gitarja. Lalu untuk level advance-nya ada CWCC, Certified Wound Care Clinician seperti itu. Atau ada juga lembaga pendidikan yang memaketkan, ada perawatan luka, ada inkontinensia, ada stoma dijadiin jadi satu. Nanti gelarnya gelar dari Konsil Luka Internasional, misalkan ITN seperti itu. Nah, itu macam-macam sih, tergantung lembaga pendidikannya mau memberikan titel apa seperti itu. Itu macam-macam dan tidak ada aturan baku dari negara kita harus certified apa. Ada juga kan teman-teman dari LPK yang lain yang mengadakan sebuah gelar, pemberian gelar non akademis, CBWT misalkan, Certified Basic Wound Therapy, seperti itu juga ada. Macam-macam, siapapun LPK manapun mau mengadakan sebuah pelatihan dengan gelar, pemberian gelar non akademis apapun itu terserah. Tetapi untuk menjadi catatan bahwa gelar non akademis ini tidak boleh dipasang di belakang nama. Ya, dulu karena saking liarnya seperti itu, banyak rentengan gelar seperti itu. Nah, ini juga masing-masing organisasi profesi itu apakah sudah menertibkan ini, saya nggak tahu ya. Kalau di perawat itu dulu ditertibkan oleh Ketua PPNI Pusat Harif Fadilah, itu membuat surat edaran bahwa gelar non akademis itu jangan dipasang di belakang nama atau di depan nama. Jadi misalkan Bagus Juan Maulana CWCCA seperti itu jangan di belakang nama. Kalau misalkan untuk materi marketing kayak untuk menjelaskan bahwa Anda itu adalah certified ini itu dan sebagainya, boleh dipasang tetapi bukan di belakang atau di depan nama. Boleh misalkan di bawahnya keterangan bahwa Bagus Juan Maulana ini adalah seorang Certified Wound Care Clinician Associated, atau certified apalagi hipnosis, certified apa. Kalau di PPNI itu sudah ditertibkan seperti itu, ada surat edaran. Saya nggak tahu di profesi-profesi lain apakah sudah menertibkan seperti itu atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa yang namanya certified itu bukan pendidikan formal. Certified itu ya dari pelatihan, dari workshop seperti itu. Workshop itu kan sebuah pendidikan yang terprogram minimal berapa jam, di mana di situ ada pendidikan, ada keterampilannya, lalu dites hasilnya seperti apa. Outputnya adalah bagaimana seseorang itu bisa bertambah keterampilannya. Jadi diuji, oh ya terbukti Anda sudah melalui ujian keterampilan, Anda dinyatakan lulus, Anda berhak menyandang gelar certified apa seperti itu. Gitu ya guys. Jadi itulah yang membedakan antara jalur akademis dan non akademis dalam perawatan luka. Jadi Anda bisa membedakan nih, kalau ada orang gelarnya MKEP, spesialis keperawatan medikal bedah, oh berarti dia S2 keperawatan medikal bedah seperti itu. Jalurnya jalur formal, jalur pendidikan formal atau akademis. Kalau misalkan siapa Bagus Juan Maulana, dia seorang CWCCA, CWCC atau ITN atau certified apa, CBWT dan sebagainya, berarti dia dari jalur yang non akademis, berarti dia pelatihan. Tentunya pelatihan itu ya singkat, lebih panjang kuliah kan. Kalau kuliah formal tadi S2 kan bisa 3 sampai 4 semester, paling cepat adalah 3, umumnya bisa sampai 4 semester seperti itu. Kalau pelatihan ya pasti lebih pendek ya, workshop itu pasti lebih pendek, berapa jam seperti itu.
Gitu ya guys, semoga bisa membedakan mana yang benar-benar kompetensi secara formal maupun tidak, mana yang certified dan sebagainya. Barangkali ini teman-teman atau publik secara umum bisa memilah-milih praktisi mana yang akan dituju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.